Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel MG. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi di bagian analisis YouTube ya. Analisis YouTube di mana sebelumnya kita sudah melewati dua pembahasan, yaitu tentang performa channel di bagian tab ringkasan, kemudian kemarin interaksi penonton di bagian tab konten. Sekarang kita masuk di bagian siapa yang menonton ya, tab di bagian tab penonton ya. Jadi sudah sempat saya sampaikan bahwa untuk analisis ini ada ringkasan, ada konten, ada penonton, ada pendapatan. Ya, itu yang sekarang kita masuk di pembahasan ketiga ya, di bagian penonton ya. Siapa saja sih yang menonton video kita ya. Di situ kita bisa menganalisa teman-teman siapa yang menonton video kita kan. Nah, di bagian kita sudah masuk ya di bagian tab penonton ya. Di sini jelaskan bahwa tab penonton di YouTube Analytics memberikan ringkasan tentang siapa yang menonton video Anda dan insight mengenai demografi mereka. Kartu metrik utama menunjukkan penonton baru, penonton yang kembali, penonton unik, subscriber, dan total pelanggan. Nah, ini bagian-bagian di dalam tab penonton ya. Itu penonton kita itu bisa saja dari penonton yang memang baru menemukan channel kita, ada juga yang penonton yang kembali yang pernah melihat video kita tapi belum subscribe, ataupun yang sudah subscribe. Kemudian ada penonton unik, ada penonton, ada yang dari subscriber kita langsung. Kemudian bagian pelanggan ya, itu untuk yang sudah dimonet ya, untuk bagian pelanggan. Seperti biasa ya, kalau teman-teman mau masuk di bagian untuk mengetahui siapa-siapa yang menonton teman-teman, kalian bisa langsung ya menggunakan aplikasi YouTube Studio ya. Aplikasi YouTube Studio itu masuk aplikasi YouTube Studio menggunakan Google Chrome ya. Di YouTube Studio versi web ya kita pakai, di mana itu pada saat masuk kita langsung klik saja di sebelah kiri itu tab analitik, kemudian langsung tab penonton ya. Kemudian kita sudah masuk di dalamnya. Di situ akan menyajikan beberapa teman-teman, beberapa sub atau bagian lagi, di mana itu di bagian tab penonton itu yang pertama teman-teman bisa melihat itu video yang meningkatkan jumlah penonton Anda ya. Jadi teman-teman bisa menganalisa tuh video mana sih yang paling banyak ditonton, sehingga itulah yang menyebabkan sehingga penonton saya menjadi meningkat ya berkat video tersebut ya. Teman-teman bisa melihat di situ. Kemudian kapan penonton Anda membuka YouTube. Nah, itu juga bisa dilihat teman-teman ya. Jadi laporan ini menunjukkan kapan penonton Anda online di seluruh YouTube dalam 28 hari ya. Itu tergantung teman-teman mau melihatnya 28 hari, kemudian 7 hari, 24 jam, 48 jam, itu tergantung teman-teman ya. Teman-teman bisa melihatnya. Kemudian tujuannya itu kalau teman-teman sudah tahu kapan penonton teman-teman itu sering aktif atau online di YouTube ya, teman-teman bisa menjadwalkan tuh. Kalian bisa membuat sudah bisa menganalisa kapan waktu saya membuat konten ya, karena kalau teman-teman tahu jadwal online subscriber teman-teman yang sudah subscribe di video di channel teman-teman, itu kalian bisa menjadwalkan di waktu-waktu tersebut ya. Kemudian video lain yang ditonton oleh penonton Anda. Nah, ini juga bisa menjadi referensi lah buat teman-teman, karena yang menonton video kalian itu dia menonton video orang lain juga. Nah, dengan menonton video orang lain kalian bisa melihat, kalian bisa mempelajari apa sih yang disukai penonton saya, apa yang diinginkan penonton saya,
berkat teman-teman mengetahui siapa channel mana lagi yang ditonton biasanya selain channel teman-teman seperti itu. Kemudian channel lain ditonton oleh penonton Anda. Ini sama ya dengan yang di atas ya, karena itu yang di atas adalah video, kemudian channel itu berkaitan juga. Kalau teman videonya dilihat, otomatis channelnya juga akan dilihat ya. Kemudian ada geografi teratas ya. Geografi teratas itu menunjukkan analisa tentang sumbernya itu dari mana sih penonton teman-teman. Ya kalau biasanya kan kalau kita orang Indonesia itu biasanya teman-teman bisa, kalau kalian buka lah ya, buka di bagian analitik, di bagian penonton itu kan ada sekian persen Indonesia, sekian persen biasanya kalau Malaysia misalkan ya, ada sekian persen Singapura seperti itu ya. Jadi di situ teman-teman bisa melihat bahwa oh video saya ini tonton juga di luar negeri kalau ada selain dari Indonesia ya, seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman bisa mengetahui yang menonton video saya ini kisaran umurnya dari berapa sih, apakah dia seumuran dengan teman-teman, lebih tua ataupun lebih muda dari kalian. Kalian bisa melihat itu dari usia dan dari usia ya. Di situ terpampang jelas, di situ mulai dari 10 tahun ke atas, dari 20, 17, 23, 35 ya. Itu kelihatan tuh rentang-rentang waktunya, rentang usianya maksudnya. Kemudian ada lagi gender ya. Gender itu jenis kelamin teman-teman. Ada yang dari yang sering menonton video kalian itu, kalian bisa lihat itu apakah dari laki-laki atau perempuan ya. Ada presentasinya juga. Kemudian ada bahasa, subtitle, sisi teratas. Nah ini di situ kan ada dua ya. Kalau penontonnya itu biasanya kalau luar negeri biasanya itu akan ada juga subtitlenya teman-teman. Kalau orang Indonesia kadang juga mengaktifkan, tapi biasanya sih subtitle ini dipakai oleh orang-orang luar ya, untuk mengetahui apa sih yang kita sampaikan. Karena bisa jadi kita berbahasa Indonesia, kalian menggunakan bahasa Indonesia di konten kalian, mereka tidak memahami. Nah, itulah fungsinya subtitle ya. Kemudian kita lanjut ya, membahas tentang di bagian penonton ini ada beberapa istilah-istilah ya seperti biasa yang wajib kita ketahui sehingga kita bisa memahami di bagian penonton ini maksudnya ya. Analitik ini, keterangan seperti ini maksudnya ya. Jadi yang pertama itu adalah penonton yang kembali ya. Jumlah penonton yang kembali, penonton yang telah menonton channel Anda dan kembali menonton Anda ya. Nah, ini penonton yang kembali ya seperti biasa lah ya teman-teman, saya sampaikan juga tadi kan. Penonton yang kembali itu adalah penonton yang pernah menonton video kalian, kemudian datang lagi menonton kembali di konten kalian yang lain. Kemudian ada lagi penonton baru, ini jelas ya penonton baru. Memang orang yang memang pertama kali bisa saja menemukan channel teman-teman dan ngeklik apa yang ditayangkan di beranda mereka. Kemudian penonton unik, estimasi jumlah penonton yang menonton konten Anda dalam rentang tanggal yang dipilih ya. Kemudian ada subscriber yang menonton konten kalian ya. Yang menonton konten kalian itu ya subscriber, itu jelas subscriber kalian, orang yang sudah menjadi subscriber kalian. Kemudian ada lagi total langganan. Ini total langganan ini total pelanggan ya, bukan langganan. Total pelanggan ya. Total pelanggan itu adalah jumlah pelanggan yang memiliki akses ke berbagai keuntungan. Jumlah ini mencakup pelanggan yang baru ini membatalkan langganannya. Pelanggan ya, kalau untuk seorang YouTuber pemula itu yang belum pernah monet itu mungkin belum terlalu paham ya apa yang dimaksud dengan total pelanggan itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga sebagai seorang YouTuber pemula itu menjadi seorang pelanggan ya, menjadi seorang pelanggan. Tapi jadi kalau memang teman-teman baru mengetahui itu, total pelanggan itu adalah di channel kita itu kalau kita sudah monet, kita bisa mengaktifkan bagian langganan ya, dimana itu subscriber yang loyal terhadap kita yang sering menonton video kita itu
biasanya akan menjadi pelanggan kita ya. Itu total keseluruhan ya di sini. Kemudian pelanggan aktif ya, ini pelanggan yang aktif adalah pelanggan yang memang aktif ya, karena kita menjadi pelanggan itu ada bayaran tertentu yang dibayar pada saat kita menjadi anggota pelanggan seperti itu. Kemudian pelanggan yang didapat, ini pelanggan yang baru ya, pelanggan baru. Jadi ada subscriber baru, ada pelanggan baru seperti itu. Tapi belum tentu subscriber yang baru itu menjadi pelanggan kita ya. Intinya seperti itulah. Kalau ya yang baru ya, pelanggan yang didapat itu pelanggan yang baru memang menjadi langganan kita ya. Kemudian membatalkan langganan, jumlah pelanggan yang membatalkan langganan ya, ini sama juga kayak misalkan kalau teman-teman subscribe terus unsubscribe, itu membatalkan subscriber. Kalau langganan ya seperti itu, langganan menjadi pelanggan kemudian keluar dari bagian dari pelanggan itu. Kemudian ada pelanggan yang pergi, jumlah pelanggan yang kehilangan akses setelah membatalkan langganan ya, ini udah 11-12 lah dengan membatalkan langganan. Kemudian ada yang namanya waktu tonton jam ya, di pembahasan video sebelumnya udah jelas juga ya, kita membahas tentang waktu tonton jam. Makanya yang baru melihat channel ini, baru mengikuti pembahasan ini, ada baiknya teman-teman juga melihat video-video saya yang sebelumnya ya, supaya kalian bisa memahami keseluruhan. Karena dari awal saya membuat video ini tentang pengetahuan YouTube itu berkaitan terus sampai sekarang ya, berkaitan terus, karena ini memang dasar-dasar pengetahuan kita sebagai seorang YouTuber. Dan itu kita ambil data-data ini itu dari memang itu ketentuan dari YouTube itu sendiri ya. Kemudian adalah namanya penayangan, jumlah penayangan, ada tayangan, ada penayangan. Orang yang video yang ditonton itu akan masuk kategori penayangan kita ya. Kemudian penayangan rata-rata, ini frekuensi ya, ataupun biasanya kalau kalian lihat itu persentasenya. Kemudian ada persentase rata-rata video yang ditonton penonton Anda per penayangan ya, ini sama juga yang di atas nih, rata-rata ya, hampir sama lah. Kemudian rata-rata durasi ya, lama waktu durasi video kita ditonton oleh orang ya, seperti itu. Jadi cukup dipahami ya apa yang saya jelaskan ini terkait masalah siapa sih yang menonton video kita ya. Jadi teman-teman harus pahami audiens kalian itu. Sekali lagi saya bilang, kita harus memahami audiens kita asalnya dari mana, kemudian apa yang sering ditonton oleh audiens kita. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan untuk langkah kita berikutnya ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa diterapkan lah di channel teman-teman, supaya teman-teman kedepannya bisa membangun YouTube lebih cepat lagi dalam berkembang ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.